Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman soleh dan soleha yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya nak ya, dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun keadaan sedang berpuasa. Semoga teman-teman masih tetap semangat belajar di rumah. Ya, bertemu lagi dengan Bu Erlina pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Tentunya di pembelajaran tematik 3G atau tema 7, subtema 3, cakupan pelajaran bahasa Indonesia tentang perkembangan teknologi komunikasi. Ya, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa yang khusyuk. Ya, kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan materi hari ini, Bu Guru akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menemukan gagasan pokok dalam teks. Yang kedua, teman-teman nanti bisa menyusun ringkasan informasi dari teks tentang teknologi komunikasi. Yang ketiga, menuliskan informasi dari paragraf dalam teks tentang teknologi komunikasi. Hari ini kita belajar tentang komunikasi. Ya, apa sih komunikasi itu? Ya, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya komunikasi secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan ya. Jadi secara tatap muka, secara lisan bertemu langsung. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang ya. Jadi kasihan kalau yang bertemunya jarak jauh, susah berkomunikasi ya. Kalau jaraknya dekat gampang, tinggal bertemu dan berbicara langsung. Tapi kalau jaraknya jauh, kalau tidak ada komunikasi yang canggih, tidak bisa berkomunikasi atau berbicara langsung. Ya, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Nah, biasanya suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Nah, lihat dari gambarnya. Jadi mereka membakar kayu dan keluar asap. Ini menandakan bahwa ada pesan yang ingin mereka sampaikan ke suku lainnya. Jadi mereka menjawabnya melalui asap. Jadi asap dibalas lagi dengan asap. Yaitu kebiasaan suku Indian. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Ya, kentongan nih biasanya untuk ronda ya, ronda malam. Kalau ada maling, ketok-ketok, maling, biasanya ketok-ketok seperti itu. Nah, kentungan digunakan untuk penyampaian informasi penting bagi warga. Tadi misalnya ada maling malam hari ya. Nah, diketok kentongannya itu menandakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada rumah warga yang kemalingan misalnya. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Ya, kalau misalnya bunyi gong, itu berarti ada pesan yang mau disampaikan oleh warga. Ya, itu biasanya zaman dahulu atau di daerah-daerah masih menggunakan alat komunikasi seperti ini. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Nah, pada saat mesin ketik cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Jadi,
sebelum adanya radio televisi, pada zaman dahulu kalau orang mau menyampaikan pesan melalui surat, dan suratnya ditulis di atas daun lontar sebelum adanya kertas. Nah, semakin berkembang, diciptakanlah mesin ketik cetak, lalu berkembang lagi menjadi koran atau surat kabar atau majalah ya, dan kemudian berkembang menjadi media komunikasi seperti radio dan televisi. Nah, saat ini ada jaringan internet. Nah, semakin berkembang lagi, kemudian adanya internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Nah, adanya internet ini bisa menghubungkan manusia dimanapun mereka berada, di wilayah manapun, di negara manapun ya. Ya, berikut adalah macam-macam jejaring sosial antara lain ya. Teman-teman pasti sudah kenal dengan macam-macam contoh jejaring sosial di bawah ini. Contohnya apa? Facebook, Twitter, Instagram, Google, dan YouTube. Semuanya pasti memiliki dan semuanya pasti tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya, lanjut. Jenis alat komunikasi tradisional dan modern antara lain. Ya, yang pertama contoh alat komunikasi tradisional apa saja sih? Misalnya daun lontar. Yang kedua adalah pentongan, dan yang ketiga adalah gong, yang terakhir lonceng ya. Keempat contoh alat ini adalah contoh alat komunikasi tradisional atau yang zaman dahulu digunakan oleh warga Indonesia, dan mungkin negara lain juga ada beberapa yang menggunakan ya. Ini digunakan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kalau alat modernnya, alat komunikasi modern antara lain ya telegraf, telepon, dan handphone. Jadi urutannya dulu pada zaman dahulu yang modern adalah telegraf ya. Terus berkembang lagi menjadi telepon, berkembang lagi menjadi handphone. Nah, dulu kan telepon ya ada kabelnya. Sekarang handphone yang lebih canggih lagi. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ya, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan penelitian gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Jadi yang menciptakan telepon pertama kali siapa namanya? Alexander Graham Bell. Pada uji coba pertama kali daya jangkauan telepon sekitar 8 mil. Jadi uji cobanya baru 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu daya jangkauan telepon semakin luas. Dengan adanya satelit jangkauannya lebih luas, mungkin lebih dari 10 mil ya. Nah, komunikasi dapat dilakukan antar negara. Jadi karena adanya satelit telepon, telepon ini digunakan tidak hanya berbagai wilayah tapi juga antar negara. Nah, sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Ya, dengan adanya satelit tadi kita bisa menggunakan ponsel kita di mana saja kita berada. Ya, pada abad ke-21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Surel ini contohnya adalah email ya. Jadi melalui surat elektronik kita bisa langsung mengirimkan pesan kita kemanapun yang kita inginkan, ke negara manapun. Ya, baik, dilanjutkan ya teman-teman ya. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat.
Melalui telepon seluler kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS ya. Jadi melalui HP kita bisa ngirim SMS nih sama teman. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh atau di-download dulu dalam ponsel kita, tablet kita, atau komputer. Contoh aplikasinya apa aja? BBM, terus WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Ya, jadi keempat contoh aplikasi ini bisa mengirimkan pesan kepada siapa saja ya, dan dimanapun mereka berada. Nah, melalui aplikasi penyampaian pesan, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Contohnya kayak WhatsApp, kita bisa nulis chat ke WA ya, atau pesan suara kita bisa voice note atau video call ya. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut ya. Jadi sekarang semakin canggih. Ya, menyajikan ringkasan informasi dari teks bacaan dengan kosakata yang tepat. Ya, ringkasan adalah atau merupakan penyajian singkat dari suatu bacaan. Ringkasan suatu bacaan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang penulis. Dalam meringkas suatu bacaan dengan baik, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri. Pilihlah bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Jadi kalau kita membaca sebuah teks atau bacaan tentang suatu hal, kita harus bisa meringkas bacaan tersebut supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang kita baca. Ya, bagaimana sih langkah-langkahnya membuat ringkasan supaya kita mengerti apa yang kita baca? Ya, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membaca isi teks bacaan dengan cermat. Kita baca dulu dengan baik-baik, dengan pelan-pelan, tidak terburu-buru, sambil kita pahami. Yang kedua, setelah kita baca, menandai hal-hal penting yang terdapat dalam teks bacaan. Hal-hal penting kita garis bawahi atau kita stabilo warnai supaya ini tentang ini, jadi kita tandai. Yang ketiga adalah langkah-langkahnya mengumpulkan kalimat utama dalam tiap paragraf. Biasanya setiap paragraf itu kalimat utamanya berada di awal kalimat. Ya, biasanya. Tapi terkadang suka ada di akhir kalimat. Kita kumpulin nih kalimat utamanya. Kita lingkari atau garis bawahi atau warnai ya. Nah, yang terakhir adalah setelah kita kumpulkan kalimat utama, dari kalimat utama itu kita susun menjadi ringkasan. Terjadilah ringkasan dari suatu bacaan yang kita baca sehingga kita paham tentang ini ya. Jadi seperti itu ya nak ya. Ya, baik, karena pembahasan materi kita hari ini selesai, silakan teman-teman melanjutkan dengan mengerjakan soal yang ada di buku tematik 3D halaman 68 nomor 1. Dikerjakan langsung jawabannya saja di buku PJJ ya. Ya, baik teman-teman, karena pembahasan materi kita pelajaran bahasa Indonesia hari ini selesai, Bu Guru ucapkan terima kasih bagi yang menyimak video pembelajaran Bu Erlina hari ini sampai selesai, dari awal sampai selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih. Sebelum Bu Guru tutup, kita tepuk semangat dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.